Selamat Natal semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana sukacita hari ini di hari Natal? Nah, walaupun kita tidak bersama-sama di gereja, tapi kita di rumah tetap bersukacita merayakan Natal. Mari kita sambut Natal dengan memuji nama Tuhan dari pulau dan benua. Mari kita sambut Natal hari ini dengan kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memperkenankan kami untuk kami merayakan Natal di hari ini. Tuhan, walaupun kami masih merayakan Natal di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, sukacita Natal, damai Natal tetap ada dan hadir di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar lagi kami mendengarkan cerita Natal, kiranya Tuhan membuka hati kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik dan boleh kami mengerti apa yang menjadi cerita Natal kali ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama yang indah Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, untuk kali ini Mbak Ana akan membawakan cerita Natal dengan judul Kisah 3 Pohon Natal. Apa Tobi? Kisah 3 Pohon Natal. Oke. Kisah 3 Pohon Natal. Nah, adik-adik semua, pada suatu hari di sebuah toko sudah dipajang hiasan-hiasan Natal, termasuk juga pohon-pohon Natal. Dan di sebuah toko itu dipajang ada 3 pohon Natal di situ adik-adik. Ada yang besar, ada yang sedang, dan ada yang kecil. Ketiga pohon Natal ini adik-adik mulai berkata-kata antara yang satu dengan yang lain. Mereka mulai bercakap-cakap. Yang besar mulai membuka percakapan mereka begini. Ayo kita lihat siapa nanti di antara kita yang menjadi arti bagi banyak orang, yang berkesan bagi banyak orang. Kira-kira siapa ya di antara kita bertiga ini? Dan ini adik-adik, pohon Natal yang paling besar ini mulai menyombongkan diri.
Kalau aku sih percaya pasti aku ini yang berkesan bagi banyak orang, yang mempunyai arti bagi banyak orang. Karena aku kan pohon Natal yang paling besar. Aku pasti akan dikagumi banyak orang. Orang-orang akan senang melihatku dan akan berdiri mengelilingi aku. Ternyata adik-adik, ada seorang yang membeli pohon Natal yang besar ini. Pohon Natal ini dibeli dan ternyata pohon Natal yang paling besar ini tadi adik-adik dipasang di tengah-tengah sebuah mall atau pusat perbelanjaan. Adik-adik tahu ya tentunya kalau di mall besar itu biasanya kalau Natal begini di tengah-tengahnya pasti dipajang pohon Natal yang besar sekali. Nah, si pohon Natal ini dalam hatinya senang sekali. Asik, aku pasti banyak dikagumi banyak orang ini. Aku di pusat perbelanjaan ini banyak orang yang datang ke sini dan melihat aku, mengagumi aku. Dan apa yang terjadi adik-adik? Orang-orang memang melihat si pohon Natal besar ini begitu mereka berkunjung ke mall tersebut. Wow, pohon Natalnya besar sekali. Wow, pohon Natalnya keren sekali ya. Nah, tapi ternyata cuma sekedar berkata seperti itu saja adik-adik. Mereka tidak berhenti dan lalu mengagumi pohon Natal yang besar sekali di tengah-tengah mall itu. Kenapa? Kenapa si pohon Natal ini begitu besar tapi tidak dikagumi oleh banyak orang yang di situ? Ternyata mereka sibuk dengan apa? Belanjaan mereka masing-masing, karena di situ banyak sekali diskon-diskon di toko-toko yang ada di mall tadi. Jadi mereka sibuk berbelanja. Dan adik-adik, ternyata tidak ada seorang pun yang melihat si pohon Natal ini. Dan pohon Natal ini ternyata bilang begini dalam hatinya, sedih adik-adik. Ya, ternyata aku tidak dikagumi banyak orang di sini. Ternyata aku tidak berarti bagi mereka. Ternyata mereka tidak mengagumi aku. Sia-sia saja berarti aku dipajang di sini. Aku sedih sekali. Aku benar-benar sia-sia dipasang di sini. Itu kisah si pohon Natal yang besar. Nah, tinggal kedua pohon Natal ini adik-adik. Yang sedang dan yang kecil. Yang sedang berkata kepada yang kecil, ayo, aku berani ngomong pasti setelah ini aku yang dibeli. Karena aku pohon Natal yang sedang, pasti aku akan dipasang di rumah yang besar atau di kantor yang besar. Dan mereka pasti akan mengagumi aku dan aku pun akan berkesan bagi mereka. Tidak lama setelah berkata seperti itu, pohon Natal ini pun dibeli oleh seseorang. Dan ternyata pohon Natal ini dipajang di lobi sebuah hotel adik-adik. Di lobi sebuah kantor. Dan banyak orang yang lewat di situ melihat si pohon Natal ini. Mereka selalu memalingkan muka melihat si pohon Natal di pojok lobi kantor. Si pohon Natal pun merasa, wah bener ini, aku benar-benar berkesan ini bagi mereka. Nyatanya mereka pada memalingkan mukanya melihat aku di pojok sini. Dan setelah tidak lama itu ada orang-orang yang selalu berlalu lalang di situ masuk kantor. Dan mereka pun selalu memalingkan wajahnya ke pohon Natal tadi untuk melihat pohon Natal ini. Tapi adik-adik, ternyata pohon Natal ini pun tidak berkesan bagi mereka. Karena mereka sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Mereka hanya berpaling sebentar,
Lalu mereka pergi lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka seperti biasa di kantor. Dan sehari setelah itu kantornya ditutup karena libur Natal. Berarti lah nggak ada yang lihat lagi Mbak pohon Natale. Iya, karena kantornya sudah libur. Si pohon Natal ini berdiri sendiri di pojokan lobi kantor. Dia menangis. Ya Tuhan, ternyata aku juga sia-sia dipasang di sini. Aku tidak dilihat banyak orang. Aku sedih sekali. Dan pohon ini pun sendirian di kantor tadi. Dan sekarang tinggal satu ternyata pohon Natal yang kecil ini adik-adik. Pohon Natal kecil sendirian Mbak. Ya, dia tinggal sendirian. Dan dia tidak sengaja dibeli oleh bapak-bapak yang sederhana sekali penampilannya. Dia dibeli seorang ayah yang sederhana. Dan dia pun sempat berpikir seperti ini. Mana mungkin aku bisa berkesan bagi banyak orang. Mana mungkin aku bisa berarti bagi bapak ini. Kayaknya bapak ini tidak punya keluarga deh. Kayaknya bapak ini sendirian di rumah. Terus aku terus ngapain kalau dibawa ke rumah situ? Kan aku tidak berarti bagi bapak ini karena cuma sendirian di sana. Ternyata adik-adik, si pohon kecil ini dibawa ke sebuah rumah yang terbuat dari kayu. Dan ternyata juga di dalam rumah itu sudah ada oma, opa, kakak, adik, mama, papa, om dan tante. Ada enggak? Iya, ada juga om dan tante. Jadi di rumah itu ternyata lengkap adik-adik. Banyak orang yang di dalam rumah itu. Dan si pohon Natal kecil ini lalu diletakkan di tengah-tengah ruangan itu. Pohon Natal masih belum berpikir kalau dia bisa membawa arti bagi keluarga itu ya. Karena pohon Natal ini baru diletakkan di tengah-tengah. Belum tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Dan ternyata di malam Natal adik-adik, mereka semua orang-orang yang ada di rumah tadi, mereka mengelilingi pohon Natal ini. Mereka duduk berputar mengelilingi pohon Natal ini sambil bernyanyi dan menyembah dengan penuh sukacita. Si pohon Natal ini jadi terharu adik-adik. Si pohon Natal ini bilang begini dalam hatinya. Ya Tuhan, ternyata aku salah. Ternyata di rumah ini aku memberi kesan yang begitu mendalam. Aku berarti sekali bagi orang-orang yang ada di dalam rumah ini. Ternyata walaupun aku kecil, aku bisa membuat semua orang di dalam rumah ini bersuka cita. Lalu pohon Natal kecil ini mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ternyata walaupun aku kecil, tapi aku berarti bagi banyak orang di sini. Dan mereka pun akhirnya bersuka cita merayakan Natal. Nah, adik-adik, dari cerita ketiga pohon Natal tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh selalu berkata, aku isih cilik mbak, aku tidak punya apa-apa, aku nggak bisa apa-apa, jadi biarkan yang lain saja mbak yang sudah besar. Tidak boleh
Kita tidak boleh berkata seperti itu. Walaupun kita kecil, kita tetap berarti bagi banyak orang. Kalau kita banyak menaburkan kasih di orang-orang sekitar kita, dan kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Walaupun kita kecil, Tuhan memakai kita. Bisa jadi adik-adik di rumah paling kecil, tapi Tuhan bisa memakai adik-adik dengan adik-adik bisa menolong kakaknya. Mungkin kakaknya minta bantuan, "Dek, ambilkan buku kakak. Dek, tolong ambilkan sapu itu." Nah, adik-adik bisa membantu. Itu berarti adik-adik berarti bagi mereka walaupun adik-adik masih kecil. Nah, tetaplah peduli kepada sesama kita, adik-adik. Tetaplah peduli kepada orang-orang di sekeliling kita. Semampu kita, sebisa kita. Biarkanlah walaupun kita kecil, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat Natal adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk cerita Natal kali ini. Biarkanlah kami boleh mengerti, walaupun kami kecil, walaupun kami tidak bisa apa-apa, tapi kami yakin dan percaya, jika Tuhan mau memakai kami, maka kami pun akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami akan menjadi berarti bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah Natal kita kali ini, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Selamat Hari Natal, dan kita pun sambil bersalam-salaman dengan orang-orang di rumah kita, sambil bersalam-salaman dengan kakak, adik, mama, papa, oma, opa, dan semuanya. Mari kita bersukacita menyambut Natal. Mari kita pujikan Natal. Selamat Hari Natal. Sukacita Natal kiranya hadir di tengah-tengah kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.